Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-28. Ketika aku datang dari Sion, aku sudah dinanti oleh segala sesuatu, dan ketika aku kembali ke Sion, aku disambut oleh semua manusia. Saat aku datang dan pergi, tidak pernah langkahku dihalangi oleh mereka yang memusuhiku, dan karena itu pekerjaanku bisa berjalan dengan mulus. Hari ini, ketika aku datang di antara semua makhluk, semuanya menyambutku dengan keheningan. Sangat takut aku akan pergi sekali lagi dan mengambil apa yang selama ini mendukung mereka. Segala sesuatu mengikuti pimpinanku, dan semua menyaksikan arah yang ditunjukkan tanganku. Firman dari mulutku telah menyempurnakan banyak makhluk dan menghajar banyak orang yang tidak taat. Oleh karena itu, semua manusia memandang dengan penuh perhatian kepada firmanku dan mendengarkan perkataan dari mulutku dengan seksama dan sangat takut kehilangan kesempatan baik ini. Untuk alasan inilah, aku terus menyampaikan firman, sehingga pekerjaanku boleh berjalan dengan lebih cepat, dan juga sehingga kondisi yang menyenangkan boleh muncul lebih cepat di bumi, dan mengobati pemandangan tandus di bumi. Ketika aku sekali lagi berpaling memandang umat manusia, pada saat itulah aku akan memandang ke langit. Semua tanah dengan cepat akan kembali hidup, debu tidak lagi di udara, dan lumpur rawa tidak akan lagi menyelimuti tanah. Mataku akan dengan segera memancarkan terang, membuat orang-orang di bumi memandang kepadaku dan berlindung kepadaku. Di antara manusia hari ini, termasuk semua orang yang ada di dalam rumahku, siapa yang benar-benar berlindung dalamku? Siapa yang memberikan hati mereka sebagai ganti harga yang sudah aku bayar? Siapa yang pernah tinggal di rumahku? Siapa yang pernah memberikan diri mereka kepadaku? Ketika aku membuat persyaratan bagi manusia, ia dengan segera menutup gudang kecilnya. Ketika aku memberi kepada manusia, ia dengan cepat membuka mulutnya untuk mengambil kekayaanku dengan diam-diam. Sementara dalam hatinya, ia seringkali gemetar, sangat takut aku akan menghukumnya. Karena itulah mulut manusia setengah terbuka dan setengah tertutup, dan ia tidak mampu benar-benar menikmati kekayaan yang aku anugerahkan. Aku tidak dengan mudah menghakimi manusia, tetapi ia selalu meraih tanganku dan memintaku menganugerahkan belas kasihan kepadanya. Hanya ketika manusia meminta dengan sangat kepadaku, barulah aku akan menganugerahkan belas kasihan kepadanya. Dan aku memberikan kepadanya firman yang paling keras dari mulutku, yang akan membuatnya malu seketika, dan tidak mampu menerima belas kasihanku secara langsung. Alih-alih ia membuat orang lain menyampaikan belas kasihan itu kepadanya. Ketika ia telah sungguh-sungguh memahami seluruh firmanku, tingkat pertumbuhan manusia akan sesuai dengan keinginanku, dan permohonannya akan dikabulkan dan tidak ditolak. Aku memberkati permohonan umat manusia yang murni dan tidak mengandung maksud lain. Aku sudah bertindak dan berfirman selama berabad-abad, tetapi belum pernah manusia mendengarkan perkataanku seperti yang kuucapkan hari ini, dan belum pernah ia mencicipi kemegahan dan penghakimanku. Walau manusia di dunia masa lalu pernah mendengar legenda tentang aku, belum pernah ada yang benar-benar menemukan kekayaanku
yang tak terbatas. Walau manusia di masa kini mendengar langsung dari mulutku, mereka tetap tidak tahu ada berapa banyak rahasia yang ada dalam ucapanku, dan karena itu menganggapnya sebagai sesuatu yang melimpah ruah. Semua orang berharap bisa mendapat sesuatu dari mulutku. Entahkah itu adalah rahasia negara, atau rahasia surga, atau dinamika dunia roh, atau tempat tujuan umat manusia. Semua orang ingin menerima hal-hal seperti itu. Karena itu, jika aku mengumpulkan manusia dan menceritakan kisah kepada mereka, mereka akan segera bangkit dari ranjang orang sakitnya untuk mendengar tentang jalanku. Terlalu banyak yang kurang dalam diri manusia. Ia membutuhkan bukan hanya suplemen nutrisi, tetapi bahkan lebih banyak dukungan mental dan suplai rohani. Inilah yang kurang dalam diri semua orang. Ini adalah penyakit semua manusia. Aku menyediakan obat bagi penyakit manusia, supaya hasil yang lebih baik bisa diraih, sehingga semua orang bisa dipulihkan kesehatannya. Berkat obatku, mereka bisa kembali normal. Apakah engkau benar-benar membenci si naga merah yang sangat besar? Apakah engkau benar-benar membencinya? Kenapa aku harus bertanya berkali-kali? Kenapa terus menanyakan pertanyaan ini kepadamu? Gambar naga merah yang sangat besar seperti apa yang ada di hatimu? Apakah gambar itu sudah benar-benar disingkirkan? Apakah engkau benar-benar tidak menganggapnya sebagai bapamu? Semua orang harus mengenali tujuan di balik pertanyaanku. Itu bukanlah bertujuan membangkitkan amarah dalam diri manusia, atau memicu pemberontakan di antara manusia, ataupun supaya manusia menemukan jalan keluarnya sendiri, melainkan supaya semua orang bisa melepaskan diri sendiri dari ikatan si naga merah yang sangat besar. Tetapi tidak perlu khawatir. Semua akan terjadi oleh firman-Ku. Manusia tidak akan ambil bagian, dan tidak ada manusia yang bisa melakukan pekerjaan yang akan aku kerjakan. Aku akan membersihkan udara dari seluruh negeri ini dan menghapuskan semua jejak iblis di bumi. Aku sudah memulainya, dan aku akan memulai langkah pertama dari pekerjaan hajaranku di tempat tinggal naga merah yang sangat besar. Jadi, dapat terlihat bahwa hajaranku akan menimpa seluruh alam semesta, dan si naga merah yang sangat besar dan segala jenis roh najis tidak akan mampu untuk melarikan diri dari hajaranku, karena aku akan memandang ke seluruh negeri ini. Ketika pekerjaanku di bumi sudah selesai, yaitu ketika zaman penghakiman sudah berakhir, aku akan secara resmi menghajar si naga merah yang sangat besar. Umatku akan melihat hajaranku yang benar terhadap naga merah yang sangat besar, akan menaikkan pujian karena kebenaranku, dan selamanya akan mengagungkan namaku yang kudus karena kebenaranku. Karena itulah, engkau akan melaksanakan tugasmu dengan cara yang benar, dan dengan cara yang benar, engkau akan memuji aku di seluruh tanah ini untuk selamanya. Ketika zaman penghakiman mencapai puncaknya, aku tidak akan buru-buru menyimpulkan pekerjaanku, tetapi akan mengintegrasikan ke dalamnya bukti dari zaman hajaran dan membiarkan bukti ini terlihat oleh seluruh umatku. Dan lewat hal ini akan lahir buah yang lebih banyak. Bukti ini adalah alat yang akan aku gunakan untuk menghajar si naga merah yang sangat besar. Dan aku akan membuat umatku melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka akan lebih tahu tentang watakku. Saat umatku menikmati aku adalah ketika si naga merah yang sangat besar dihajar. Membuat umat si naga merah besar bangkit dan melawan dirinya adalah rencanaku, dan metode yang akan aku gunakan untuk menyempurnakan umatku. Dan ini adalah kesempatan besar bagi seluruh umatku
untuk bertumbuh dalam kehidupan. Ketika bulan terang terbit, malam yang tenang sekali lagi sirna. Walau bulan hancur, manusia tetap tidak terpengaruh dan duduk dengan tenang di bawah sinarnya, mengagumi pemandangan indah di bawah sinar bulan. Manusia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Kadang ia ingin bisa membawa pikirannya ke masa lalu. Kadang ia ingin tahu tentang masa depan. Kadang ia menikmati saat ini. Senyum muncul di wajahnya, dan di tengah-tengah udara yang menyenangkan, tercium bau yang tajam. Ketika angin sepoi-sepoi mulai bertiup, manusia mendeteksi ada keharuman yang kaya, dan ia sepertinya terpikat olehnya, tidak bisa melepaskan diri darinya. Inilah saatnya aku secara pribadi datang ke antara manusia, dan manusia memiliki indera penciuman yang meningkat. Karenanya seluruh manusia hidup dalam keharuman ini. Aku berdamai dengan manusia. Ia hidup dalam keharmonisan denganku. Tidak lagi ia menentangku. Tidak lagi aku memangkas manusia karena kekurangannya. Tidak lagi ada ekspresi tertekan di wajah manusia. Dan maut tidak lagi mengancam seluruh umat manusia. Hari ini aku akan maju bersama manusia memasuki zaman hajaran. Maju bersamanya, berdampingan. Aku akan melakukan pekerjaanku, yaitu aku akan memukul umat manusia dengan tongkatku dan memukul sifat pemberontakan dalam diri manusia. Di mata manusia, tongkatku sepertinya memiliki kekuatan khusus. Tongkat ini akan menimpa semua mereka yang adalah musuhku, dan aku tidak akan dengan mudah mengampuni mereka. Di antara mereka yang menentangku, tongkat ini akan melakukan fungsinya. Semua yang ada di tanganku akan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tujuan awalku, dan tidak pernah mereka melanggar keinginanku atau mengubah substansi mereka. Sebagai hasilnya, semua air akan bergelora, gunung-gunung akan berguncang, sungai-sungai besar akan terbagi, manusia akan berubah, matahari akan meredup, bulan menjadi gelap. Manusia tidak akan lagi hidup dalam kedamaian. Tidak akan lagi ada masa ketenangan di tanah ini. Langit tidak akan pernah tenang lagi, dan tidak akan pernah diam lagi. Semuanya akan diperbarui dan akan dipulihkan kepada penampilan awal mereka. Semua keluarga di bumi akan tercerai-berai, dan semua bangsa akan terpisah. Hilang sudah hari persatuan suami dan istri. Ibu dan anak lelaki tidak akan bertemu lagi. Tidak akan ada lagi pertemuan antara ayah dan anak perempuannya. Semua yang dulunya ada di bumi akan dihancurkan olehku. Aku tidak akan memberi kesempatan kepada manusia untuk melepaskan emosi mereka, karena aku tidak memiliki emosi, dan aku jadi sangat benci emosi manusia. Ini karena emosi di antara manusia yang telah aku singkirkan, dan karena itulah aku menjadi orang lain di mata mereka. Ini karena emosi antara manusia yang telah aku lupakan. Karena emosi manusia, ia menangkap peluang untuk memakai hati nuraninya. Karena emosi manusia, ia selalu menjadi lelah dengan hajaranku. Karena emosi manusia, ia menyebutku tidak adil dan tidak benar. Dan aku tidak pernah mendengar perasaan manusia ketika melakukan segala sesuatu. Bukankah aku juga punya kerabat di bumi? Siapa yang seperti aku? Bekerja siang dan malam, tanpa memikirkan makanan atau tidur, demi seluruh rencana pengelolaanku. Bagaimana bisa manusia dibandingkan dengan Tuhan? Bagaimana bisa ia disamakan dengan Tuhan? Bagaimana bisa Tuhan yang menciptakan sama dengan manusia yang diciptakan? Bagaimana bisa aku selalu hidup dan bertindak bersama manusia di bumi? Siapa yang membuat khawatir hatiku? Apakah doa-doa manusia? Aku pernah setuju bergabung dengan manusia dan berjalan bersamanya. Dan ya, sampai hari ini, manusia hidup dalam perlindungan dan pemeliharaanku. Tetapi kapan manusia bisa melepaskan diri dari pemeliharaanku?
Walau manusia tidak pernah peduli dengan hatiku, siapa yang bisa terus-menerus hidup di negeri tanpa terang? Hanya karena berkat-Ku saja, manusia bisa hidup sampai hari ini.